Baik, Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Waalaikumsalam sore warahmatullahi hari ini menjelang berbuka gitu ya, dan kita juga sudah ada di penghujung Ramadan. Alhamdulillah saya lihat juga Pak Aris sehat ya, Pak Aris. Teman-teman juga mungkin Alhamdulillah. nih yang sudah mulai eh, ngintip-ngintip nih ya di live-nya kita, mudah-mudahan sehat juga. Dan kita juga berdoa di Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini untuk supaya situasi ini bisa cepat berubah lah gitu ya. Bisa cepat berlalu gitu Amin. sehingga aktivitas kita bisa kembali normal. Nah, Amin. sebelumnya Amin. teman-teman, perkenalkan dulu, saya Omar. Saya adalah, mungkin teman-teman yang sudah follow saya sudah paham ya, saya sering sharing di YouTube, di Instagram, dan di Facebook gitu ya, terkait dengan apa yang teman-teman lakukan di bisnis properti seperti itu. Jadi insya Allah dengan partisipasi teman-teman ya yang follow, yang subscribe gitu ya, kita jadi bisa lebih banyak hal yang bisa kita bahas, dan saya sangat senang gitu ya kalau teman-teman bisa terlibat lebih jauh dengan kita berdiskusi, kita berinteraksi gitu ya. Dan pada hari ini kita beruntung banget karena kita kehadiran, kalau menurut saya seorang praktisi ya gitu ya. Jadi kita kepengennya obrolan hari ini berbicaranya materinya itu lebih ke hal-hal yang sifatnya teknis, hal-hal yang sifatnya sudah dilakukan gitu ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu ketika kita ngomongin tentang COVID, tentang situasi wabah saat ini, bicaranya kan akan begini, akan begitu gitu ya. Bicaranya konsep, bicaranya rencana gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita berbicaranya akan lebih kepada apa yang sudah kita lakukan dan sudah ada resultnya. Seperti itu. Nah, makanya hari ini Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Aris Rahmat. Beliau adalah owner dari beberapa proyek perumahan di Tangerang dan Bekasi. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya ya, dan teman-teman silakan disimak nanti dan juga siapkan pertanyaannya supaya live kita kali ini terasa hidupnya gitu ya. Silakan nanti teman-teman siapkan pertanyaannya supaya kita nanti bisa sama-sama diskusikan. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya persilakan kepada Pak Aris. Mungkin perkenalan dulu Pak Aris supaya teman-teman jadi tahu kita berbicara dengan siapa nih. Gitu. Silakan Pak Aris. Oh ya, terima kasih Pak Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bersyukur kita semua masih diberikan nikmat sehat ini, nikmat yang sungguh luar biasa sehingga kita hari ini bisa ngabuburit bersama. Mudah-mudahan ngabuburit kita pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Aris Rahmat. Saya saat ini sudah mengerjakan ya. Saya biasanya menggunakan nama uh, The Royal biasanya. Ada yang Untuk Royal pertama Pak ya. itu saya The Oke. Royal Resident Pak. Royal Royal Resident Resident. itu kita Hmm. ya ada di daerah Kota Tangerang juga, Ya. tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi. Tapi itu kita ada hanya 23 unit dan sudah sold. Kemudian proyek yang saat ini tengah dikerjakan adalah yang pertama ada di Kota Tangerang, tepatnya di Kelurahan Cibodas. Itu namanya Ya. kita The Royal Park at Karawaci dengan unit yang saat ini ada, itu ada 101 unit dan tengah ada dalam tahap pengembangan. Kita Ya. mungkin ada sampai 150 ya, artinya kurang lebih di 2 hektar. Itu yang di Tangerang. Kemudian yang satu lagi kita ada proyek di Bekasi, tepatnya di daerah uh, Kelurahan Bahagia, ya, Kecamatan Babelan. Kita di sana juga ada kurang lebih 2 hektar dengan jumlah unit 144 dan dalam pengembangan kita mungkin ya ada tambahan sekitar 6.000 meteran di sebelah kita. Cuman belum, Pak. Kemudian Ya.
yang kecil-kecil juga ada, yang udah hanya 10 unit. Kita ada di eh, Pamulang ya, kita ada namanya Royal Dago, kemudian ada kecil juga, ada 7 unit di Villa Tangerang Indah, namanya kita The Royal Townhouse. Itu Pak Omar yang tengah saya kerjakan saat ini. Oke, kalau ini kan Pak, kita berbicaranya di situasi saat ini ya. Mungkin kalau di situasi normal berbicaranya mungkin berbeda gitu. Nah, di situasi saat ini nih Pak, di situasi wabah, kemudian pandemi seperti ini, eh, kita kan biasa lah kalau project itu kan kita bicaranya adalah bagaimana selling nih, penjualan nih gitu ya. Bagaimana apa namanya progress project segala macam gitu. Nah, mungkin kita kepengen tahu nih Pak Aris, apa sih yang tim The Royal ini lakukan ketika situasi seperti saat ini gitu loh. Terutama bagaimana kita bisa mendatangkan leads di situasi COVID seperti ini, Pak. Iya, eh, ya tentu saja dengan adanya COVID-19 ini berdampak luar biasa terhadap dunia bisnis ya. Tidak terkecuali di bisnis kita di bidang properti ya. Nah, hanya memang bisnis itu memang ada beberapa klasifikasi ya. Ada yang memang ketika COVID-19 itu hadir, datang, kemudian bisnis itu langsung terkena dampak secara langsung. Seperti contoh adalah bisnis di bidang tour and travel ya, penerbangan, wisata. Itu ketika bisnis datang udah langsung mereka. Nah, bisnis properti ini adalah termasuk salah satu bisnis yang terdampak, tetapi maksudnya tidak secara langsung. Jadi efeknya agak pelan-pelan, Pak. Nah, Iya. kemudian bisnis itu ada juga Pak yang ketiga, yang justru ketika krisis malah dia jadi dapat durian runtuh. Artinya ketika krisis ini hadir, malah dia naik gitu. Ada Iya. yang seperti itu. Nah, properti kita Iya. itu termasuk salah satu yang terdampak, tapi kita pelan. Nah, untuk Oke. itu memang cara penjualannya ya memang akhirnya kita nggak bisa dengan cara yang biasa lagi kita lakukan. Harus ada upaya dan cara-cara atau langkah-langkah yang luar biasa yang kita ambil, Pak. Yes. Dibanding dengan sebelum pandemi gitu loh. Jadi, Iya. nah kalau di kita itu eh, saya kemarin pernah dengar siapa yang bilang ada singkatan katanya ECHO, Pak. Jadi Echo, siapa iya. bisnis ya, yang Iya. bisa bertahan Nah, adalah ya bisnis yang menerapkan ECHO. Gimana agar kita bisa tetap berjalan? Pertama, kita tentu saja bisnis kita harus efisien. efisien, oke. Iya, Iya. ketika mungkin hari-hari biasa kita menggunakan banyak tenaga Iya. marketing atau menggunakan banyak orang untuk bergabung di bisnis kita, maka satu-satunya cara yang paling mudah untuk kita bisa bertahan adalah di era pandemi ini adalah kita melakukan efisiensi terhadap segala hal, ya, terhadap Oke. mungkin bahan baku, ya, kemudian bahan pembantu, termasuk juga dalam penanganan SDM di tempat kita. Karena kalau kita tidak melakukan efisiensi, keuntungan itu kan masih di luar, masih iya bisa kita peroleh atau tidak. Tapi hal yang Iya. termudah adalah apa yang sudah ada di tangan kita. Nah, itu yang kita bisa lakukan tentu saja dengan efisiensi gitu. Karena itu sudah di genggaman kita. Artinya eh, itu di dalam ranah kewenangan kita, Pak, efisien. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus selain efisien, yang kedua kreatif. Kalau selama ini kita melakukan penjualan dengan cara-cara yang biasa, kali ini udah nggak bisa biasa. Harus kreatif. Nah, kalau Oke. selama ini juga sudah kreatif, maka di tengah COVID ini, pandemi ini, harus lebih kreatif lagi. Jadi contoh Pak Omar, saya punya hanya ada project itu hanya yang udah tinggal 2 unit, 3 unit. Saya dengan COVID ini, saya kencengin Pak. Jadi salah satunya contoh
ketika ada di Villa Tangerang Indah itu kan cuma tinggal berapa unit, tinggal hanya 2 unitan. Saya malah ketika COVID ini saya malah iklan melalui Oke. media sosial. Saya malah tambah lagi sekarang pasang ronteng, Pak. Tadi saya nggak pasang ronteng karena jualan cuma sedikit lagi. Nah kita nggak bisa, saya pasang ronteng di beberapa titik. Kemudian juga, iya, saya ada juga di Cikoneng, itu juga sama, udah hanya 2 unit. Tapi itu tetap saya lakukan. Saya pasang ronteng, saya pasang umbul-umbul di lokasi itu. Saya pasang giant wall banner. Walaupun ini orang dari 2 unit ini sekarang udah alhamdulillah ada minggu kemarin, hari Minggu Pak, hari Minggu. Jadi satu hari pasang, hari kedua, ternyata ada orang loh yang datang ke kita dan langsung booking hari Minggu itu hanya gara-gara lihat umbul-umbul di lokasi kita yang sebelumnya nggak ada gitu. Saya pasang wall banner itu gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan minggu besok dia masuk DP pertama, DP 20%. Ya di tengah COVID seperti ini ada DP masuk 10%. Tak cukup membahagiakan. Jadi memang kayak ini Pak ya, kayak disiram air gitu. Itu tengah kekeringan gitu. Betul, luar biasa. Jadi tengah krisis seperti ini memang ada orang yang terdampak, ada orang yang nggak punya uang, tapi tetap ada orang yang punya uang dan orang yang sudah merencanakan mereka itu untuk membeli unit rumah gitu, jauh hari sebelum krisis ini terjadi. Nah bayangkan mungkin kalau mereka kemarin nunda gitu Pak ya, kemarin nunda mereka, lalu begitu COVID, kayaknya mesti buru-buru nih gitu loh, karena bisa jadi the best price saat ini gitu kan. Betul. Iya. Dan yang 2 unit ini malah sudah ada yang booking, insya Allah ini mereka masuk. Malah yang satunya, Pak, ini kita ada kunjungan lagi, sudah lihat show unit cuma di tempat lain. Cuma kalau memang ada mau yang harga yang terjangkau, saya bilang dia ada di sini lokasinya. Dan insya Allah udah 2 unit udah sold out. Hanya di satu minggu itu. Yes. Pak. Jadi kreatif ya, kreatif. Harus malah semakin kreatif gitu. Jadi nggak boleh malah kita kendor. Nah justru gini Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini orang kan lagi konsentrasi malah lagi sayang-sayangnya dengan smartphone, dengan gadget, karena tidak ada aktivitas lain yang bisa mereka lakukan kan, malah harus dibombardir Pak. Gitu. Jadi ada juga saya yang di tempat lain itu hanya 2 unit, saya bombardir, saya tetap kasih budget untuk iklan gitu. Walaupun ya di project lain ada juga yang saya turunkan. Tapi kalau saya punya target yang ini pengen saya cepatkan penjualannya, maka saya tingkatkan untuk budget iklan. Saya kuatkan effort gitu kan. Kalau yang selama ini belum pasang, kayak ronte, kemudian umbul-umbul, saya belum pasang. Justru kesempatannya kali ini. Di tengah orang mungkin tengah mengendorkan budget iklan, ya kan? Mungkin tengah mengendorkan pasukan penjualannya gitu. Iya, betul. Justru kita nggak boleh. Dan alhamdulillah saya ini 2 hari yang lalu, ini kayaknya ada Andi deh. 1 hari 2 hari kemarin kita juga masih tetap ada yang booking, alhamdulillah ada kunjungan dan langsung booking. Jadi masih tetaplah tetap menarik, tetap ada pasar ya di tengah kondisi yang sulit seperti ini. Nah itu harus kreatif. Nah yang ketiga, berarti kreatif itu C Pak ya? Kreatif itu C, kreatif ya? Kreatifnya yang C ya, betul. Kemudian yang H-nya itu gini Pak, bisnis kita itu harus help people oriented. Jadi kita itu harus membantu orang, ya harus nolong orang. Kalau bisnis kita egois hanya untuk tolong beli dong produk saya, untuk apa? Ya biar kasihan dong kita nggak punya uang. Kayaknya kira-kira beli ya. Yakin orang mau ngeluarin, mungkin dia mengernyitkan dahi. Kenapa harus gua gitu loh? Kenapa harus beli gitu? Selama itu kita nggak bantu orang, maka saya pikir memang kita akan berat gitu. Jadi harus dalam rangka membantu orang lain, Pak. Jadi kayak kita di beberapa lokasi, namanya konsumen, Pak, ya lihat lokasi
dia lihat rumahnya menarik, bagus, dan dia kepingin sekali, pengen banget, ya kan? Iya. Tapi kita mesti tetap harus gali informasi sedalam mungkin mengenai bagaimana pendapatannya, ya kan? Bagaimana kekuatan dia untuk membayar. Artinya ketika itu kira-kira memberatkan, saya pikir kalau kita hanya targetnya hanya jualan, pasti kita patah. Tetapi kalau kita berniat membantu, ya dengan memberlakukan diri kita layaknya seperti seorang konsultan, bagaimana kekuatan dia membayar, ya berapa banyak yang bisa dia spend money untuk pembayaran DP, untuk pembayaran cicilan. Setelah itu kita gali, ya mungkin kita bisa tawarkan untuk bantu dia, untuk tawarkan mungkin ke lokasi yang lokasi kita juga sama, mungkin tempat lain, atau dengan sesuai yang dia inginkan, misalkan rumah 2 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, tapi dengan budget yang misalkan ada di tempat lain yang lebih terjangkau, atau mungkin kita tawarkan solusi untuk mengambil unit yang rumah 1 lantai tanpa untuk bermaksud mengecilkan dia, ya gitu. Artinya ente nggak mampu, kalau udah begitu bahasanya kan pasti patah. Jadi Kabur orang kita berarti. mesti help people gitu. Kita bantu dia untuk mendapatkan properti yang dia idamkan, yang dia inginkan, tanpa bermaksud untuk mengecilkan gitu loh Pak. Itu, dan ya alhamdulillah ada yang seperti itu kita ketemu dan ada dampaknya yang kalau yang saya rasakan. Nah, kemudian yang keempat, echo itu yang terakhir itu ya bisnis kita mesti online. Kalau selama ini kita belum online jualan kita, kalau selama ini kita masih menggunakan metode penjualan konvensional, maka kali ini harus mau nggak mau kita dipaksa untuk masuk online. Buat saya, ini pun adanya COVID-19, jujur ini kayak dipaksa. Jadi kalau selama ini ya saya hanya online loh, tahunya online kan orang jualan di marketplace, ya mungkin di rumah.com, rumah 123, OLX dan lain sebagainya di marketplace begitu. Atau kalaupun tahu online, ya udahlah paling bikin website gitu, tanpa benar-benar kita optimasi. Nah kali ini memang kita jujur kita memang dipaksa untuk masuk ke online, mau nggak mau, ya suka nggak suka, ya kita harus masuk. Itu coach mungkin. Jadi echo ya, menarik ya. Kita lakukan. Efisien, kreatif, help people, ya. Online, betul. Online, wah itu keren tuh. Lumayan jadi dapat ilmu juga nih kita. Nah, cuman gini Baris, kadang-kadang kan ini saya juga banyak nih pertanyaan dari teman-teman nih. Pak Umar, oke lah kita pakai online nih gitu ya. Itu strateginya gimana sih supaya ya bisa terjadi closing gitu ya? Ya mungkin nanti Paris bisa obrolin aja, bisa sampaikan secara umum gimana sih yang Paris lakukan sampai terjadinya closing gitu loh, dari mulai Paris bikin konten, terus juga beriklan, pakainya apa aja, mungkin juga sedikit tentang budget kali ya. Berapa sih budget yang dibutuhkan untuk kita bisa beriklan, berpromosi secara online tuh dengan efektif gitu loh, Paris. Kayak gitu, Paris. Mungkin Paris bisa sharing sedikit tentang strategi penjualannya gitu, Paris. Iya. Jadi yang kita lakukan kemarin itu kita beriklan di Google AdWords ya, kemudian Google Ads ya, di Google Ads. Google Ads, kemudian di Facebook dan IG. Nah, cuman memang kita ini untuk pengerjaannya saya lebih memilih untuk meng-outsource-kan ke pihak luar ya. Memang ini kan pilihan Pak, mungkin kita bisa melakukan sendiri, ya kan? Mungkin kalau kita melakukan sendiri ya bisa banyak hal dilakukan, kita bisa efisien. Tapi di satu sisi pasti juga akan banyak spend waktu dan
spend money yang terbuang karena memang keseharian saya tidak di sana gitu. Yes. Keseharian saya nggak di sana sehingga saya lebih baik memilih outsourcekan ke pihak luar yang mana mereka punya pengalaman ya, mereka punya resources yang mendukung untuk itu. Jadi saya pikir saya nggak mesti harus coba-coba gitu, biarin orang lain yang mempraktekkan ya, yang menjalankan berdasarkan pengalaman yang sudah dia uh, alami di proyek sebelumnya gitu. Itu Pak Omar. Jadi kita iklan, kemudian dari iklan ini biasanya masuk feeder itu di kita di website Pak. Saya di 2 proyek yang agak besar ini kita ada website ya. Kalau yang kecil-kecil kita nggak ada. Nah, masuk ke website. Di website ini memang ada 2 Pak. Ada yang langsung mereka kontak WhatsApp ya. Kemudian WhatsApp ini masuk ke marketing kita. Ya. Katakanlah marketing kita ada 4 atau ada 5. Nah, saya ketika mereka kontak WhatsApp, masuk ke 5 marketing ini. Atau kalau di Tangerang ada 3 ya ketika orang marketing ini. Ketiga atau 4. Nah, kemudian di ke-4 orang ini memang saya itu kan pakai rotator. Oh, di WA rotator Pak ya, di ya, split nanti gitu ya. Nah, saya dulu pernah memang menggunakan tenaga admin terus untuk WA masuk manual gitu ya. Ya, cuman kendalanya ternyata kalau ada lead masuk saat ini, ternyata nggak bisa langsung direspon, nggak bisa pas respon. Namanya admin dari office hour kan, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Lepas itu mungkin dia ngurus keluarga dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada lead masuk menjadi basi itu. Nah, makanya waktu terakhir itu kita menggunakan rotator ya, sehingga kalaupun ada yang menghubungi jam 9 malam, jam 10 malam, maka masuk ke marketing. Dan nanti juga di marketing ini bisa dengan adanya rotator ini bisa dikompetisikan, Coach Omar. Jadi mereka yang responsif, yang dari respon itu kemudian punya hasil yang bagus, signifikan, mungkin nanti berikutnya kita kasih banyak. Tetapi bagi mereka yang responnya kurang atau sama-sama dikasih misalkan dari 4 orang ini, kalau ada lead 4 orang atau 8 orang masuk, maka masuk yang pertama ke yang marketing 1, kemudian marketing 2, marketing 3, marketing 4. Begitu selanjutnya marketing ke-5 ya, ke nomor 1 lagi, ke-6 ke-2, ke-7 ke-8, ke-8 ke orang yang ke-8. Ke orang yang ke-4. Nah, itu Coach. Jadi memang harus ada regulasi juga terkait ini ya, agar marketing juga bisa menjaga responnya. Jangan sampai karena dikasih sama, disuapi oleh developer, ya dia pikir ya sudahlah, masuk nggak masuk, direspon nggak direspon nggak masalah. Saya tetap akan dapat seperti itu gitu. Jadi memang strateginya Pak Aris tuh perkuatan di salesnya juga cukup dibangun ya, maksudnya tim salesnya tetap cukup dibangun ya. Mereka fokus untuk bagaimana meng-closing, bagaimana memfollow up, ya sementara perusahaan menyiapkan budget itu anggaran untuk berpromosi atau iklan nih secara digital gitu ya Pak. Iya, jadi yang dibangun tuh in-house gitu ya. Saya dari 2 proyek ini saya bangun in-house karena pernah juga saya coba untuk menggunakan agent luar ya. Ternyata hasil ya mungkin ini untuk setiap perusahaan mungkin berbeda ya. Tapi kemarin untuk kita kok agak kurang baik gitu loh. Jadi kita kalau menyerahkan marketing kita ke pihak luar kok seperti menyerahkan leher kita kepada orang lain yang kita nggak bisa minta pertanggungjawabannya ya. Tapi kalau in-house marketing kan bisa kita hubungi, bisa kita telepon, ada di mana, ya kan. Kemudian sudah
follow up sampai sejauh mana gitu kan. Kemudian ya begitu banyak banyak hal yang kita bisa minta pertanggungjawaban dari in-house marketing. Sementara di sisi yang lain kita nggak bisa ngejar agent di luar kita gitu loh. Kalau saya itu Pak, mungkin teman-teman punya pengalaman. Pak Omar juga mungkin punya pengalaman berbeda ya. Kayak Yes. marketing dari luar itu justru ada juga yang produktif katanya ya, bagus ya. Iya, iya. Iya, nanti sebenarnya kalau itu tergantung dari ini sih, apa ya istilahnya, chemistry kita sama teman-teman di luar sih gitu loh. Iya, Ada iya. juga sih yang di satu wilayah gitu ya, yang teman-teman marketingnya itu justru guyup gitu ya, antar sesama marketing tuh saling lempar, saling mensupport gitu ya. Bisa juga sih kayak gitu. Nah, Pak Iya, Aris iya. ini balik lagi ke tadi masalah apa namanya, bagaimana kita mengoptimalkan online marketing untuk bisa menjual properti. Kalau saya melihatnya dari sisi ini Pak, ini kan Bapak kan outsource-kan gitu ya, memberikan pekerjaan untuk beriklannya ke digital agency lah katakan gitu ya. Nah, pertanyaannya Iya. adalah tetap saja kan si kontennya dari Royal Park ini butuh satu konten yang bagus gitu Pak ya. Karena percuma juga kita nyerahin ke digital agency, tapi kita nggak punya konten yang menarik. Itu juga nanti ya spend uang kita untuk atau budget kita untuk iklan juga bisa dibilang jadi wasting gitu Pak. Nah, Pak Aris sendiri bagaimana nih ketika proses menyiapkan konten ya dari mulai websitenya, kemudian juga apa banner-bannernya itu apa yang Pak Aris lakukan di ketika itu Pak? Ya, kalau untuk konten marketing, konten di digital marketing itu, ya walaupun itu diberikan ke pihak lain, sebetulnya itu kontennya dari kita, Pak. Cuman memang ini juga saya diingatkan kembali sama Pak Omar. Sebetulnya udah diingatkan beberapa kali ini bahwa harus banyak ya menyiapkan foto-foto, ya kan, menyiapkan konten gitu kan. Nah itu cuman memang jujur saya belum menyiapkan sebanyak yang kemarin sempat Pak Omar minta ya. Nah selama ini sih kita hanya siapkan satu dua tiga beberapa foto, kemudian mengirim ke mereka. Kalau di website memang kita yang update ya, kita bisa update. Tapi yang untuk yang di outsource-kan ini memang kita lihat nanti per per bulan. Jadi nanti setiap 1 bulan kita ada review ya atas hasil yang iklan yang tayang di bulan kemarin. Kemudian kalau memang hasilnya kurang bagus, kurang baik, nanti kita review apakah masih tetap menggunakan konten itu atau kita ganti, atau juga bahkan mungkin ada promo lain yang yang berubah gitu loh. Biasanya kita reviewnya per bulan sekali, Coach Omar. Cuman kalau gambar ya memang saya harus perbanyak lagi, Coach. Iya, siap, Iya. siap. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Aris. Itu kan kita kalau dari apa ya istilahnya ya, proses dari iklannya sendiri dilakukan oleh outsourcing gitu Pak ya. Eh, dari beberapa kalau saya tangkap kan ada dua tuh ya yang Pak Aris lakukan di Google Ads sama di Facebook Ads gitu. Nah dari dua platform ini mana yang lebih kalau di Paris ya, mana yang lebih memberikan impact gitu terhadap datangnya prospek, Pak? Kalau pengalaman kita gini, Pak. Jadi yang memberikan impact dari kedua hal tadi adalah yang pertama, kita kan pakai Google Ads. Google Ads memang kalau dibandingin dengan Facebook sama Instagram, itu kalau engagement itu lebih banyak di Facebook sama Instagram. Trafficnya banyak banget gitu. Iya. Tetapi kalau yang sampai menuju ke arah kunjungan, kemudian yang sampai menuju ke arah closing, itu malah kita lebih banyak dari yang Google Ads-nya. Oh, Gitu loh. maksudnya dia Jadi lebih banyak makanya dari kemarin, Google gitu ya?
Iya, jadi kalau rumah di segmen kami, di segmen saya, itu lebih banyak yang dari Google. Jadi kalau yang dari, Oke. mohon maaf ya, Facebook atau IG, saya nggak tahu mungkin apakah mungkin kurang bagus atau apa konsepnya. Tetapi di kita itu eh, engagement bagus, hanya sampai kunjungan atau sampai closing itu agak agak kurang. Nah, Iya. tetapi ini masih jauh lebih baik dibanding ketika Omar saya beriklan dengan cara-cara yang lama, dengan cara-cara yang Oke. konvensional gitu. Iya. Dulu saya pernah, mungkin Pak Omar sedikit pernah tahu bahwa kita dulu pernah main di billboard, gitu. Join Di banner ya. Giant Banner, ya, Iya. yang pengembang lain di daerah lain itu kok Iya. bisa Iya. berhasil, bisa sukses. Ternyata begitu saya buat di kota saya di Tangerang ini, hasilnya kurang bagus. Bukan kurang bagus, malah zonk. Zong ya, Zonk zero dengan ya. biaya tinggi. Iya, dengan biaya tinggi itu kan bisa sebulan kita 40-60 juta pakai Per billboard titik itu. itu ya, per titik ya. Eh, saya memang dapat paketan. Jadi Hmm. sebulan itu 4 titik 60 Oh, juta. 4 titik 60 juta ya. Iya. Itu udah nawar. Saya pikir ini saya udah hebat gitu, nawar bagus karena saya tidak pakai agensi. Kalau pakai agensi lagi itu 1 titik 20-25 juta. Jadi kalau 4 titik 100 juta. Nah, saya Wow. waktu itu nggak ke agensi, saya cari orangnya yang punya tiangnya langsung. Kita dapat harga murah, tapi udah murah saya pikir udah hebat. Ternyata hasilnya nggak, buat saya dan untuk saat ini ya, itu hasilnya kurang bagus gitu. Mungkin teman saya di wilayah lain, di daerah lain, hasilnya bagus. Tapi kita sama sekali malah eh, dari 3 bulan pasang itu paling ada, mungkin ada 3 yang booking, tapi terakhir tuh rontok semuanya. Gitu ya, dari iklan Dari billboard iklan. itu. Jadi mahal sekali itu pakai billboard itu, Pak. Gitu. Malah pernah Itu dulu dan ini Pak ya, radio Pak ya. oh ya, radio juga pernah. Jadi kita Kita pernah di radio apa gitu sama dulu. juga itu. Iya, ini kita Saya, coba semua iya. semua cara ya. Tapi itu kan Radio juga learning Pak kita. ya, learning curve ya Pak, apa istilahnya kurva pembelajaran juga ya. Artinya ya memang market sekarang tuh mau nggak mau kita udah harus apa ya, berubah gitu ya. Kita harus berubah. Artinya pendekatan-pendekatan konvensional ya tetap harus kita mix sih. Cuman mungkin porsinya harus kita mulai perkuat dari sisi online-nya gitu loh. Ya gitu. Iya, iya, betul. Ini saya dulu mungkin ngobrol sama teman-teman juga ya. Dulu meyakinkan Pak Aris ini lumayan lama nih Pak ya. Untuk bisa, ayo Pak Aris kita main di online nih gitu loh. Karena waktu itu pertama kali ketemu Pak Aris masih belum semasif sekarang online-nya. Justru sekarang begitu sudah melihat satu respon atau impact yang cukup bagus, justru stressing di online ini cukup, kalau saya bilang perkembangannya grup The Royal ini luar biasa lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa Amin, konsisten amin. terus gitu. Seperti itu. Amin, amin. Iya. Nah kita mungkin nyapa dulu teman-teman nih Pak. Teman-teman yang udah hadir siapa aja nih? Mungkin sebenarnya kalau yang pada join nih, tolong sebutin dong dari daerah mana gitu. Dari tadi sih ada nih yang nyebutin wilayah nih, dari mana tadi tuh? Teman-teman, ini terima kasih nih yang sudah hadir ya. Dari Pak Ardi nih, Mas Ardi Bakhtiar dari Kabupaten Bombana, Pak Aris. Dari Bombana, Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Oh, Materi kita saya. didengerin sama orang dari Sulawesi nih Pak. Iya, Alhamdulillah ya, iya. Kita ilmunya kita ngobrol lagi. sedekah ilmu gitu. Jadi teman-teman yang baru hadir, Ada dari Solo juga, Pak. please, Ada yang dari Solo tuh. ada yang dari Solo ya? Oh iya, Mbak siapa nih? Dari Boni. Solo ya? Eko Bani. Eko Bani ya, Mas Eko Bani ya. Beliau kayaknya temannya Pak Mas Tony Praditya nih, karena jualnya itu tuh, Happy Little Finland kayak. Apa sih namanya sekarang? Oh, iya, iya. Gitu. Iya.
Iya, iya. Iya, senang nih kita silaturahmi sama teman-teman ya, ngobrol-ngobrol santai tapi ada ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan lah bermanfaat gitu. Jadi Iya, iya. Pak Aris, nah kita balik ngobrol lagi nih. Eh, jadi kalau saya melihatnya gini Pak Aris, di situasi sekarang itu kita bicara dengan current situation, dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Itu satu poin. Artinya kita menjalankan ya, melakukan apa Iya, yang tadi sudah Pak Aris lakukan itu. Nah, di sisi lain kan nih kita berbicara what next gitu loh. Ini juga sebenarnya challenge lah. Karena jujur kita sendiri mungkin banyak orang lah gitu, tidak tahu nih apa yang terjadi ke depan gitu ya. Walaupun banyak yang memprediksi ini begini, ini begitu gitu. Ada yang bilang ini bisa cepat recovery, ada yang bilang juga mungkin bisa cukup lama gitu ya. Nah, tapi kan kita sebagai praktisi nih, sebagai orang yang berada di lapangan gitu ya, buat kita kan nggak mungkin kita pasrah dengan prediksi-prediksi tersebut gitu. Justru yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki rencana, harus memiliki satu target yang ibaratnya itu ada di tangan kita gitu. Kita bisa melakukannya dan kita bisa mengoptimasinya dan memaksimalkan segala dana upaya kita di situ gitu loh Pak. Nah kalau Pak Aris sendiri nih, apa sih rencana Pak Aris yang mungkin sudah terfikirkan atau mungkin sudah ditulis atau mungkin sudah mulai dijalankan gitu terkait dengan situasi saat ini dan bagaimana ke depannya gitu loh Pak Aris. iya. Jadi gini, Coach Omar, memang eh, kita harus punya target ya sebetulnya. Harus punya target market yang jelas. Sesungguhnya siapa target market kita yang kita bidik, gitu. Karena kalau saya jualan itu uh, paling enggak kita berjualan itu harus memiliki 4 hal, Pak Omar. Ya. Yang pertama adalah penawaran kita itu yang harus menarik. Jadi bagaimana copywriting-nya menarik. Tentu saja bukan hanya menarik di copywriting, di tampilan, tetapi bagaimana produk yang kita jual itu juga adalah produk yang memang layak untuk dijual, gitu kan? Jadi penawaran harus menarik, tapi juga sama dengan produk, jadi nggak ngegombal gitu. Tidak kita ngomong ngegedebus, tapi faktanya nggak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus mampu menawarkan itu dengan cara yang tepat. Kenapa harus menawarkan cara yang tepat? Karena gini, saya biasanya kalau pembeli itu buat saya ada tiga tipe. Nah, dari ketiga tipe ini, masing-masing cara pendekatannya itu mesti berbeda. Kayak contoh, tipe yang paling bawah buat saya itu adalah mereka yang membeli unit rumah itu untuk mereka yang dihuni. Untuk dihuni sendiri. Jadi mereka nyari hunian rumah memang untuk dipergunakan sendiri, tidak untuk hal yang lain gitu. Yeah. Nah, siapa mereka? Ya kan biasanya keluarga muda ya, baru punya anak satu atau baru menikah, ya kan. Sehingga yang dia cari ya sudah deh, saya mau rumah yang kira-kira sesuai dengan kemampuan saya, minimal kemampuan saya mengangsur. Masing ini ada kelemahannya, ada kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya mereka biasanya umumnya nggak punya uang, atau kalaupun punya uangnya terbatas, gitu. Terbatas, sehingga mereka untuk DP aja ya harus diangsur. Nah, tetapi di samping kelemahan, mereka juga punya kelebihan. Apa kelebihannya? Biasanya karena mereka menyadari ketidakmampuan ini, maka mereka cenderung nggak banyak untuk melakukan permohonan, minta diskon, minta promo, enggak. Jadi itu. Nah, tentu cara menawarkannya ini juga harus tepat gitu loh. Ketika kita menawarkan ke seorang end user. Nah, kemudian tipe yang kedua buat saya, itu ada tipe, namanya tipe investor, Pak. Mereka yang sudah punya unit
mereka yang nggak terlalu butuh dengan rumah kita, atau mereka nggak terlalu peduli dengan hunian kita. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana ketika saya berinvestasi saat ini, untuk kemudian 2 tahun, 3 tahun, mereka memperoleh keuntungan. Gitu, di sana gitu. Jadi, nah, ada kelebihan dan kelebihannya. Kelemahannya biasanya umumnya orang yang tipenya, saya sebutkan namanya ini investor, memang kelebihannya mungkin dia punya uang, atau punya sedikit uang lah paling nggak untuk DP. Nah, kekurangannya biasanya karena dia nggak butuh-butuh amat, mungkin dia biasanya suka agak rewel, minta promo Pak, minta potongan eh, harga, promo AC Pak, dan lain sebagainya. Nah, gitu Pak. Kemudian, nah yang ketiga, ini buat saya, itu yang tipe yang paling lebih tinggi. Siapa mereka? Mereka yang saya namakan itu tipenya trader. Jadi tadi ada yang pertama end user, yang kedua investor, yang ketiga trader. Nah, trader ini mereka, apalagi mereka nggak peduli dengan produk kita. Mereka nggak peduli dengan hunian kita. Yang mereka inginkan adalah bagaimana uang saya yang saya tanamkan saat ini bisa memperoleh keuntungan. Bukan 2 tahun seperti tadi investor, tetapi saya untungnya saat ini. Langsung. Jadi, nah, kelemahannya apa? Ya, itu tadi, karena dia nggak butuh, maka dia banyak permohonan, permintaan. Kita yang developer, apalagi kalau developer kita pemula atau developer kecil, itu biasanya ditekan sama mereka. Gitu, karena merasa mereka punya uang. Ada yang namanya the power of money ya, the power of cash, the power of cash. Jadi dia tahu betul gitu untuk memanfaatkan kita. Nah, mereka itu kelemahannya itu, tapi keunggulannya mereka punya uang cash, Pak. Cashnya ada gitu, bukan lagi hanya untuk sekadar bayar DP, bayar cicilan, tetapi mereka bisa mampu melunasi harga unit rumah kita. Yang penting, oke, saya kalau segini mau, ayo saya ambil. Kalau dikasih penawar sekian, dia minta di bawah biasanya. Kalau harga 700, oke, kalau saya 400 boleh lah, saya ambil unit itu. Karena mereka nggak butuh dengan unit kita. Gitu. Nah, tentu saja tadi, yang nomor 2 tadi saya sampaikan, cara menawarkannya harus tepat. Jadi ketiga orang ini nggak bisa Pak, cara nawarin kita ke ketiga orang ini, ketiga tipe ini, penawarannya sama. Mesti berbeda kan, kalau mereka memang yang membeli unit rumah itu untuk dihuni, mereka yang membeli unit untuk hanya sekedar investasi, atau yang beli unit hanya sekedar trader. Saat ini beli, mungkin nggak nyampe harus 2 tahun, setahun udah ada untung, 6 bulan mereka jual kembali. Mesti cara penawarannya harus tepat. Nah, itu oke, gimana Pak? Nah, itu waktu iklan itu ada perbedaan nggak Pak? Waktu bikin kreatif iklannya ada dibedain nggak atau disamain aja? Yang penting masuk aja dulu prospek leads gitu ya. Setelah itu baru nanti difilter ketika ketemuan gitu atau gimana? Nah, ini Pak, kalau di kita biasanya mungkin di iklan memang sama keluar. Tetapi memang begitu masuk, nah ini tugas marketing ini, untuk jadi intelijen marketing gitu, untuk menggali potensi. Sebetulnya dia itu masuk ke kategori mana? Apakah dia itu, sebetulnya kan ketahuan lah dari gelagat, cara dia berbicara, cara ngomong. Apalagi kalau trader itu biasanya kan agak tinggi ya bicaranya. Buat neken, meninggikan dia buat neken kita gitu. Iya, nggak ini lagi, Pak ada kampung kosong nih, mau jual. Biasanya begitu, jadi udah ketahuan gitu. Iya. Nah, kemudian yang keempat itu penawaran kita itu harus memiliki keterbatasan. Kalau selama penawaran kita nggak memiliki keterbatasan, maka jangan harap mereka datang ke lokasi kita, mereka datang kemudian segera closing. Keterbatasan itu dari waktu, dari jumlah barang atau jumlah unit yang kita tawarkan. Scarcity kemudian, ya, gitu. Kemudian hadiahnya juga sama limit gitu. Nah, maka kalau di tempat kami, saya mengaitkan, Pak. Mengaitkan satu dengan yang lain.
dari penawar keterbatasan ini. Misal, contoh gini adalah, Bapak dapat pre BPHT, pre AJB ketika Bapak bisa membayar lunas DP 20% itu secara cash. Yang tadinya dia datang iming-iming itu mau diangsur, karena lihat ikan kita kan, cicilan DP 6 bulan, ya kan? Kemudian hadiahnya AC 3 unit. Nah, ternyata begitu ke marketing, itu bunyi iklan kita itu bukan bunyi iklan secara satu kesatuan, tetapi masih kesatuan. Bunyi iklan itu adalah sesuatu hal yang berbeda gitu. Misalkan harga 650 juta kalau Anda beli unit ini cash. Kemudian pre BPHTB, pre BPHTB ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran dengan cara, ya kan, DP yang tadinya 10 kali, Bapak bayar langsung cash 1 minggu setelah booking. Ya, maka berlaku tuh pre BPHTB. Kemudian bagaimana dengan AC? Bapak bisa beli 3 unit AC, ya kan? Nah, nanti dengan apa nih kita ngaitinnya gitu. Tanpa dikaitkan, nah ini promo ini nggak berlaku. Itu konsekuensinya. Jadi membuat mereka juga menjadi, gua harus gua ambil nih kesempatan ini, kalau nggak dapat gitu ya, kayak gitu ya. Membuat mereka secara psikologi pengen cepet action gitu ya. Iya, betul. Kayak Pak, kayak contoh saya kemarin gini, mengaitkan hadiah 1 unit AC dengan pembayaran. Bapak, kalau bayarnya tepat, free 1 unit AC kita berikan. 1 minggu kemudian, dari sekarang booking ke 1 minggu. Kemudian, setelah itu, Pak, tapi ini gimana untuk free-nya? Kan saya free-kan AJB. Kalau mau free BPHTB gimana? Bapak harus membayar, waktu kemarin itu padahal dia udah punya uang itu sejumlah 100 juta, Pak. Tapi saya kaitkan dengan keterbatasan ini, dengan limit ini, dengan waktu, Pak. Jadi kalau Bapak bayar DP-nya 20%, itu cash pada tanggal sekian, Bapak dapat free BPHTB. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Kalau hanya DP-nya 100 saja, padahal 20%-nya itu kemarin karena harga sekitar 76, sekitar 136 jutaan. Beda dia nggak punya uang ya? waktu digali itu. Waktu kita bicara, ngobrol, dia nggak ada uang. Gitu. Tapi ketika kita mengaitkan bahwa 20% ini harus dikaitkan dengan pre BPHTB ini dengan DP yang harus masuk 20%, ternyata diusahakan. Ketika minggu berikutnya ketemu, nggak lagi 100 juta seperti yang dia janjikan, tetapi dia bayar 136 juta. Itu efek karena dikasih tadi kaitan tadi sama ya terbatas gitu Pak ya. Dikasih scarcity-nya gitu ya. Scarcity, betul. Yes, Oke. Tapi closing rate-nya jadi naik Pak ya setelah dibuat kayak gitu ya. Ya, alhamdulillah tingkat closingnya. Tingkat closing ini, jadi ketika sebelum dipantau itu saya yang di Tangerang aja Pak. Di bulan Desember itu saya nyaris jom, cuma penjualan 1. Tetapi ketika saya Januari itu malah ketika dipantau dengan cara kayak seperti ini ya, di samping kita iklan melalui online, kemudian jadi kita pantau dengan cara seperti ini, keterkaitan tadi, ya, pembayaran itu dengan reward yang dia terima, ya, dengan promo yang diterima, itu malah saya ada kenaikan di penjualan. Januari itu kita malah naik dari di Januari itu saya 2, kemudian di Februari itu langsung ke 8. Di Maret kita langsung ke 10. Jadi malah bagus. Justru pas COVID malah naik Pak. Malah bagus kemarin, sempat bagus gitu. Alhamdulillah. Ini menarik gitu.
Justru pas COVID Jadi malah naik malah, gitu. Orang-orang bilang, waduh begini begitu. Justru malah naik gitu. Oke, iya, iya, alhamdulillah. oke, menarik ya. Jadi teman-teman juga kalau apa namanya melihat perbincangan kita ini, menonton perbincangan kita ini, kalau ada pertanyaan boleh langsung di komen aja biar nanti kita ada interaksi nih gitu ya. Kalaupun nanti kita nggak jawab di acara ini, nanti kan bisa ke save. Nah, nanti kita jawab di pertemuan berikutnya. Nah, terus berikutnya nih Pak Aris, itu kan kita sekarang berbicara fakta ya. Saya juga nggak tahu nih, COVID ini apakah akan merubah cara kita dalam bekerja, kemudian cara kita dalam keseharian nantinya di project gitu Pak Aris. Eh, saya nggak tahu sejauh mana sampai seberapa lama gitu ya. Nah, kalau Pak Aris sendiri di tim itu bagaimana memperlakukan safety protokol Pak? Terutama terkait dengan situasi sekarang ya. Kan tadi kan Pak Aris cerita ada 10 unit yang closing gitu. Itu kan menghandle-nya kan kalau di kita kan mau nggak mau physically ya, secara fisik kita harus tetap ketemu tuh Pak. Harus ketemu, terus kita harus survei ya kan, negosiasi sampai nanti proses ke apa namanya AJB-nya segala macam. Nah, Pak Aris sendiri bagaimana tuh Pak memperlakukan protokol kesehatan dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya Pak Aris sendiri gitu? Jadi memang gini, pasti dengan adanya COVID ini, pasti ini berpengaruh terhadap kunjungan dari konsumen ke lokasi kita. Namun memang akhirnya ini bagaimana kita dan marketing kita bisa bisa mensiasati gini dengan kondisi seperti ini. Nah, tentu yang namanya konsumen khawatir itu ada sesuatu yang wajar gitu. Dan kekhawatiran mereka itu ya tidak perlu kita kemudian sanggah, kemudian kita sangkal. Malah sebetulnya kita harus berikan kepada mereka itu ketenangan dengan menyampaikan bahwa di lokasi kita juga memang menggunakan safety protokol. Semacam ketika mereka datang ke lokasi kita, ya paling enggak kita sediakan hand sanitizer, kemudian marketing kita yang akan melayani mereka menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Karena ada memang yang orang yang paranoid seperti itu gitu. Nah, jadi di kantor, begitu nyampe ke kantor kita, marketing, ya kita memang sudah buat tempat duduk yang berjauhan ya. Kalau di kantor saya, di kantor yang saat ini saya lagi on air ini kita di bawah udah di tempat duduk dijauh-jauhkan, sehingga ketika mereka datang ke lokasi kita, mereka happy gitu. Oh iya, ini developer maupun marketingnya itu juga menggunakan safety protokol dan mereka nggak ceroboh gitu, mereka nggak sembrono gitu. Justru kalau mungkin sembrono mereka juga takut. Ya mereka takut, kita juga takut sebetulnya. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Tapi alhamdulillah walaupun dengan kondisi seperti itu, ya menggunakan masker, bicara agak kurang jelas, ya tapi alhamdulillah juga ada tuh kemarin yang satu konsumen yang agak ribet sekali datang itu. Mereka datang berempat, karena kalau saya kategorikan mereka memang bukan ini Pak, bukan mereka sebagai end user, bukan juga mereka sebagai investor, tapi mungkin antara keduanya. Mereka punya uang, ya kan? Karena sudah menjual warisan mereka di daerah Padang, ya kan? Kemudian itu warisan dan ingin dibelikan di sini. Jadi mereka udah punya uang gitu. Iya, terus ada closing. Mereka datang ke sini memang udah berniat memang untuk cari rumah. Makanya ya pandemi seperti ini ya ada memang banyak orang yang jadi penghasilannya itu berkurang atau bahkan nggak ada gitu loh. Ada yang dipotong separuh, ya kan? Ada yang dirumahkan bahkan mungkin tidak dengan digaji. Tapi tetap ada orang yang punya uang, seperti yang saya tadi sampaikan. Dan ketika mereka dilayani dengan kita dengan baik, dengan menggunakan safety protokol,
saya lihat happy karena mereka kan bukan anak-anak muda lagi ya. Mereka biasanya udah usia 40-an gitu, 45. Jadi mereka aware dengan hal-hal kayak gitu gitu. Nggak Iya. Nggak eh, sembrono ya. nggak sembrono gitu. Oke. Jadi biar bagaimanapun kita di situasi saat ini, usaha apapun sebenarnya itu harus tanggap juga ya dengan situasi yang ada dan mengikuti apa ya situasi yang ada. Artinya respon kita terhadap masyarakat juga harus melihat situasi yang ada juga gitu. Nah ini Pak Aris udah mulai ada pertanyaan nih Pak. Eh, Nanti kita bareng-bareng aja jawabnya nih. Ini ada Mas Ibnu Jaguar. Dia menanyakan closingnya menurun nih gitu loh. Karena COVID orang jadi malas keluar gitu loh. Jadi tadi sharingnya Pak Aris nih ternyata malah naik tuh. Mungkin bisa di ini Pak Aris. Apa insight-nya nih buat Mas Ibnu Jaguar nih? Jadi jujur memang gini, eh, penurunan pasti, ya kan? Karena Iya. adanya PSBB, eh, adanya kekhawatiran dari masyarakat, pasti. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendatangkan traffic semakin sebanyak mungkin. Kalau biasanya mungkin traffic ini hanya misal 10 per hari, agar itu menghasilkan satu kunjungan, maka kalau saya probabilitas aja. Kalau dengan kondisi kayak gini, ya nggak bisa 10 lagi. Bagaimana mendatangkan traffic menjadi misalkan 50 agar untuk bisa mencapai harusnya 5 kunjungan. Mungkin kalau 5 kunjungan itu di situasi normal. Kalau di situasi seperti ini 50 itu jadi satu yang bisa kunjungan. Jadi tinggal kita meningkatkan traffic aja, meningkatkan lead kalau di tempat kita, Pak. Jadi tadi kalau menyimak dari awal apa yang saya sampaikan mengenai kreatif. Kalau dulu sudah kreatif, sekarang harus lebih kreatif lagi. Ekstra kreatif. Jadi iya, jadi nggak bisa dengan kreatif yang sudah seperti selama ini dijalani gitu. Malah Itu karena gitu. kita sebentar lagi mau itu Pak ya, kita mau praktekin apa namanya? eh Virtual Apa tuh? showing ya. Virtual Visitor. showing ya. Ya, Belum kita jalanin. kita, Mau kita jalanin Pak ya. ya, Jadi kita jalanin ini. virtual showing. Nanti teman-teman kalau saya tambahin dikit nih dari yang Pak Aris sampaikan tadi, Mas Ibnu Jaguar. Jadi kreativitas ya, dari sisi kreativitas. Nah ini sebenarnya kita beruntung banget di era digital saat ini. Kreativitas kita itu sangat-sangat diwadahi dengan yang namanya digital gitu loh. Nah kemarin saya sama Pak Aris sempat diskusi ya Pak, ini gimana ya kalau kita supaya meningkatkan leads itu tadi, orang kan malas keluar nih. Keputus ya, saya tungguin Pak Aris lagi masuk nih. Sebentar ya, Pak Aris. Mana nih Pak Arisnya? Jadi ngejawab pertanyaan yang tadi ya sambil kita nunggu Pak Aris ya. Tadi bicara tentang kreativitas. Ditunggu dulu ya teman-teman ya. Tadi Pak Arisnya kemana lagi? Bentar. Saya invite dulu. Jadi, halo Mbak Siti, apa kabar? Teman-teman yang baru datang, boleh dong sebutin dari daerah mana, bisnisnya apa juga kalau boleh, bisnisnya apa, dari mana. Sekalian kalau mau nanya gitu tentang bagaimana penjualan di saat seperti sekarang ini. Oke, sambil nungguin Pak Aris, saya coba jawab ya tadi pertanyaan dari Mas Ibnu Hajar. Jadi situasinya closingnya menurun katanya. Kemudian di era COVID seperti sekarang ini orang malas keluar. Oke, kalau menurun iya betul. Situasi sekarang pasti menurun lah karena orang juga fokusnya agak
terganggu ya dengan situasi yang ada ya. Nah, kalau tadi saya sempat mau sampaikan, kita sebenarnya ada satu kreativitas yang bisa kita lakukan, yaitu kita melakukan namanya virtual showing. Nah, virtual showing itu gimana? Ya kita menggunakan fasilitas digital ya, dengan kayak sekarang nih, Instagram Live. Sebenarnya teman-teman bisa loh melakukan presentasi produk atau presentasi project itu menggunakan fasilitas live seperti ini. Nah, cuman kan pertanyaannya kan, kalau kayak kita nih baru apa ya, mungkin follower kita nggak begitu banyak ya, subscriber kita juga begitu banyak, ya tentunya harus dibantu dengan satu strategi yang apa ya, kalau saya bilang teman-teman harus buat dulu kontennya ya. Pertama buat kontennya, kedua diiklanin dulu kapan mau dilakukan virtual showingnya. Misalkan kita mau melakukan minggu depan nih, hari Sabtu minggu depan gitu ya. Nah, dari sekarang kita iklanin dulu. Kita iklanin, kita mau iklan di mana nih? Iklannya bisa pakai Instagram, bisa pakai Facebook, bisa juga pakai Zoom gitu ya. Nah, teman-teman iklanin tuh di Facebook untuk kita mau ada acara virtual showing loh minggu depan gitu ya. Nah, dengan begitu nanti ketika live itu yang hadir banyak dan sesuai target marketnya gitu ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita ngiklan, ngundangnya masuknya ke website atau ke WhatsApp kita langsung. Nah, sekarang kita beriklan untuk apa ya, mengundang mereka ke acara live kita. Dan nanti begitu mereka sudah terkumpul, ya kita tinggal ajak mereka untuk live di projectnya. Paris langsung ini Pak. Tadi dulu saya invite dulu. Oke, Paris balik lagi nih. Tadi mungkin dibatasin kali sama Instagram ya, hanya 1 jam. Nah, ini balik lagi. Kayaknya tadi waktunya. Saya nggak tahu nih IG berapa jam sih ya. Mungkin ada pembatasan dari IG kali. Jadi dia putus dulu gitu. Iya. Balik lagi ke tadi masalah virtual showing nih, Pak Aris. Mungkin kita bicaranya di situasi kayak gini, orang malas keluar. Nah, ada satu kreativitas yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan virtual showing. Nah, tadi saya sedikit menjelaskan ke teman-teman bahwa kita sebenarnya bisa melakukan melalui banyak platform ya. Kita bisa pakai IG, ya, seperti ini nih. Nanti misalkan saya jadi hostnya, Pak Aris nanti yang live di lapangan gitu ya. Nanti kan audiens melihat, oh ini mereka sedang menunjukkan project A gitu ya, project Royal Park misalkan. Atau bisa juga menggunakan Facebook Live. Mungkin kalau Facebook Live bisa langsung kitanya gitu ya. Kita bisa langsung kitanya yang jadi hostnya di lapangan, kita presentasiin project seperti apa. Bisa juga kita menggunakan Zoom, ya, menggunakan Zoom. Nah, nanti pilihan platform ini tergantung dari kemampuan teknis teman-teman. Teman-teman bisanya pakai apa? Silakan digunakan aja, seperti itu. Nah, cuman kan PR-nya adalah gimana nih supaya live kita ini ditonton sama orang, gitu ya. Nah, mau nggak mau, karena waktunya cukup singkat kita untuk memberitahukan acara virtual showing ini, ya kita perlu beriklan. Ya mungkin bahasanya adalah iklan berbayar lah gitu. Kita pakai misalkan Facebook Ads lah, yang paling cepat ya, orang bisa dapat respon. Nah, iklannya isinya apa? Iklan isinya adalah, kita mau adain satu virtual showing nih minggu depan, misalkan tanggal berapa gitu ya, jam berapa, teman-teman save di kalendernya segala macam, nanti kita live gitu loh. Nah, itu supaya nanti acara live kita banyak yang datang, seperti itu. Nah, ini salah satu cara nih, mungkin tadi buat Mas siapa tadi? Mas Ibnu ya, untuk kita bisa tetap dapat prospek, bisa dapat leads gitu loh. Karena itu tadi, kita butuh kreativitas saat ini. Bagaimana supaya konten kita ini bisa dilihat orang. Sinyal ya. Oke. Kalau gitu ini aja Pak, ada pertanyaan berikutnya dari Mas Ardian Baktiar nih, yang tadi dari Sulawesi kayaknya. Mengenai manajemen keuangan dan waktu bagi developer properti, Pak. Di situasi kayak gini gimana, Pak? Manajemen keuangan dan waktu.
maksudnya gimana ya manajemen keuangan? Iya, mungkin dengan krisis seperti ini, gimana memanage keuangan developer ya? Kan ya pertama harus ngebangun, ada operation cost juga, kemudian juga ya harus melakukan banyak aktivitas lainnya kayak marketing segala macam. Itu bagaimana Pak memanage keuangan sebagai developer gitu Pak? Iya, pasti dengan adanya COVID-19 ini semua terdampak ya. Ya, termasuk kita dalam hal ini sebagai developer. Semua lah. Sekarang jangankan kita yang punya pabrik selama ini baik-baik saja pun ini udah di bulan 5 ini banyak yang angkat tangan ini. Nah, tentu kalau di manajemen keuangan di properti, saya akui kita berdampak, jujur. Nah, hanya kalau dari sisi saya beruntung bahwa ketika kemarin kita melakukan proses pembebasan lahan maupun pembangunan unit rumah, kita kemarin itu tidak menggunakan instrumen bank. Nah, yang agak repot memang ini manajemennya mungkin Pak Omar. Untuk mereka yang melakukan pendanaan dalam hal pembebasan lahan maupun pembangunan unit rumah ini yang menggunakan instrumen bank, ya itu pasti agak kedodoran. Nah, kalau yang di kami di kita dari sisi developer ada beberapa permohonan dari konsumen itu mengenai angsuran. Pasti dialami nih, bukan hanya saya, mungkin beberapa teman juga mengalami. Ada yang namanya permohonan restrukturisasi. Nah, memang akhirnya mau nggak mau, ketika ada permohonan restrukturisasi dari konsumen, maka kita juga harus melakukan upaya dan mengkomunikasikan hal yang serupa terhadap stakeholder yang lain gitu loh. Dalam hal ini kita ke supplier, ya kan? Kemudian dengan kontraktor. Jadi harus direstrukturisasi, mau nggak mau, harus dibicarakan. Kemudian dengan pemilik lahan, saya juga tengah melakukan negosiasi di upaya. Karena sebetulnya jatuh tempo di bulan ini saya cukup besar juga untuk pembayaran lahan. Kontraktor juga demikian. Ketika kita melakukan hal yang malah lari misalkan, karena itu jalan yang mudah, atau kita cuek, nah itu semakin membuat persoalan kita semakin jauh, semakin dalam. Jadi kuncinya ya memang harus kita berani untuk menghadapi apapun resikonya. Gitu. Mau dimarahin ya sudah, terima dimarahin. Terima salah, mohon maaf. Dan saya yakin kemarin sudah ada prolog dengan pemilik lahan bahwa yang terkena krisis itu kan bukan hanya kita, gitu. Tetapi krisis ini mengenai semua orang, bukan hanya bahkan di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Mudah-mudahan sedikit banyak mereka ngerti, mereka paham. Walaupun yang mereka marah karena jatuh tempo ini kan sesuatu yang sudah ditunggu, Pak. Wow, udah ditunggu nih, mereka udah nyiapin nih. Nanti cara ngabisin uang ini seperti apa gitu. Mungkin jalan-jalan. Kebutuhan dari itu. Iya pasti. Mau bagi-bagi, pasti kecewa. Gitu. Saya di dua lokasi kemarin juga demikian. Marah, dimarahin ya terima, tapi memang harus dihadapi. Ketika kita berupaya untuk lari dari kenyataan seperti ini, maka akan mempersulit persoalan. Jadi kuncinya hadapi. Kalau memang kita keliru, salah, ya mohon maaf. Dan kalau kita minta restrukturisasi. Kalaupun toh misalkan harus ada kompensasi, ya harus legowo untuk kita berbagi gitu. Jadi keuntungan kita nggak bisa nih nanti kita keep terus sendirian. Udah kita legowo berbagi dengan
Yang untuk penting mereka. bagaimana itu bisa saling memahami situasinya gitu Pak ya. Jadi dikasih tambahan waktu, tapi kita ada kompensasi ke mereka gitu Pak ya. Oke, oke. Ini berikutnya ada dari Mbak Farah nih Mbak. Mbak Farah bertanya tentang bulan ini naik nggak gitu. Kalau bulan kemarin kan penjualan lumayan tuh. Dia nanya ini, bulan ini naik nggak katanya. Iya. Nggak kedengeran ya? Dengeran Kedengeran nggak, Pak? kok. Oh, Kayaknya nih mungkin gini kayaknya. kali. Maksudnya, coba Pak Aris bisa scroll ke atas nggak? Oh, nggak, tadi itu pertanyaan di yang tadi ya, live tadi. Ini Mbak Farah menanyakan bulan ini omsetnya naik nggak, Pak? Penjualan naik nggak? Pak, sorry. Bulan ini omset atau penjualannya naik nggak? Eh, harus diakui memang Maret Iya. saya kemarin cukup bagus memecahkan di dalam satu semester kemarin. Jujur Iya. memang April Mei ini kita agak turun memang. Jadi ini sesuatu yang memang kondisi nyata di depan kita. Ya Iya. berbagai ikhtiar, berbagai upaya sudah kita lakukan. Tetap terjadi penurunan walaupun saat ini setelah Maret itu naik. Untuk April agak turun, ini Mei alhamdulillah tetap masih ada penjualan saya, ya walaupun tidak setinggi bulan kemarin, tetapi masih separuh masih dapat lah. Itu. Tapi kan ini tanggalnya juga Oke. baru tanggal 16 ya. Iya. Hanya saya agak pesimis bisa nyampe target untuk bulan ini karena Lebaran kan sebentar lagi libur nih udah. Lebaran, ya, Lebaran bentar lagi. Waktu kita cuma 3 hari lagi coach untuk ini karena Tapi ini kenaikan saya, Salma itu tanggal iya, 21 Mei itu udah saya langsung malah libur. ini nih, baru dapat WhatsApp si tim saya ada closing satu nih, Iya, barusan. tetap ada sih pasti. Tetap ada Ada. ya. Betul, betul. Oke. Oke Pak Aris nih menarik banget ya perbincangannya. Tadi juga ada teman-teman dari Semarang tuh, say halo dari Semarang. Ada Pak Supra Surya ya tuh yang baru masuk. Ada info Bitcoin. Eh, saya rasa ini cukup menarik sebenarnya Pak ya. Cuman mungkin karena waktunya juga. Mungkin sebelum kita akhiri perbincangan ini, Pak Aris ada satu hal yang mau disampaikan ke teman-teman, mungkin pesan atau ya sedikit tips gitu ya buat teman-teman, terutama fokusnya lebih ke bagaimana sih kita bisa tetap jualan nih di situasi seperti saat ini. Iya, kalau dari sisi saya, eh, ini mungkin ada penutup. Bagaimana agar di tengah kondisi seperti ini kita masih tetap bisa eksis berjualan. Yang pertama mungkin kita harus melakukan dengan cara yang berbeda, promo yang berbeda. Promonya apa? Kalau selama ini hadiahnya motor atau free BPHTB hari ini udah harus beda. Promonya mesti menggunakan cara yang berbeda. Kemudian teknik teknik koar-koar atau copywriting juga harus dirubah nih, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi seperti ini. Nah, kemudian tidak hanya keluar, itu yang keluar kan untuk ke konsumen, tetapi ke dalam ini juga kita harus melakukan upaya yang berbeda. Kita berikan insentif berbeda untuk karyawan, ya, karena kondisinya berbeda ini. Kalau kita menggunakan pola yang sama aja, nggak Yes, bisa. setuju. Untuk karyawan itu sama, gitu. Kita promo keluar, wah, luar biasa, tapi di dalam nggak Di dalam bisa. nggak ready Ya, gitu ya. ya, tim kita harus insentif berbeda. Kemudian cara yang Ya, berikutnya adalah monitoring dari setiap oke, upaya marketing yang kita lakukan. Itu tidak kalah penting. Tanpa dimonitoring juga sama, nggak bisa. Jadi ini keluar juga harus ada upaya yang berbeda dibanding biasanya, di dalam juga sama. Ya. Itu mungkin oke. Coach Omar ya. Siap, luar biasa. Nah, sebelum sebelum ini, sebelum saya nanti penutupan nih, Paris, kalau teman-teman pengen tahu Royal proyek-proyek Royal Park ini
Ngaksesnya kemana Pak? Instagramnya, Facebooknya, atau websitenya gitu. Boleh informasikan Pak? Oh Boleh dong iya, kita iklan kalau juga. di Kita iklan juga ya. website ada di www.theroyal.id. TheRoyalPark.id kali ya. TheRoyalPark.id. www.theroyalpark.id, ya betul. Ya, Kemudian kalau Facebook, The Royal Park Karawaci. Terbuka Karawaci. Karawaci. Ya, Oke. kalau yang IG ini saya yang belum coba IG belum untuk ya? Oh, yang berarti harus masuk ya, lah nanti. harus Nanti kita masuk share betul. deh. Jualan Siap, properti siap. pakai IG. Saya juga lagi Iya, ini sih, iya. lagi ngebangun kolam di IG ini. Oke, terus eh, apa namanya, teman-teman, terima kasih nih yang udah pada hadir semua. Terima kasih juga buat Pak Aris yang terus terang ini luar biasa ya. Ini bukannya textbook ya, tapi kita berbicara dengan eh, apa ya, dengan situasi lapangan sebenarnya gitu. Karena the great experience adalah ya experience itu sendiri gitu ya. Jadi eh, terima kasih Pak Aris atas sharingnya. Terima Cuman kasih. saya ada sedikit nih yang mau saya sampaikan untuk teman-teman, bahwa market itu selalu ada kalau saya bilang. Di situasi krisis itu market itu selalu ada. Kenapa? Kita ada dua hal di sini. Saya lihat ada dua angle ya. Angle yang pertama, ada orang-orang yang downgrade. Ada orang yang downgrade. Dari mungkin mereka sebelumnya rumahnya di kawasan tertentu dengan harga 2 miliar misalkan. Ya, mungkin mereka downgrade dengan situasi sekarang. Mereka kehilangan income ya, atau mungkin mereka bisnisnya stop ya. Akhirnya mereka misalkan jual jual properti lamanya, mereka cari yang lebih murah. Bisa terjadi seperti itu. Kemudian ada juga Ya, yang mereka tuh melihatnya lebih dari sisi psikologi. Psikologinya apa? Mereka berpikir, wah kalau gua nggak beli sekarang, ini bisa-bisa si proyeknya nanti harganya naik, atau bisa juga proyeknya berhenti gitu loh. Nah makanya nanti kalau situasi kayak begini, mereka pasti akan carinya itu project properti atau unit properti yang ready sebenarnya. Ya, karena kita kan nggak tahu nih dengan situasi krisis sekarang, ketika misalkan kita beli dengan situasi nanti gitu ya, entah nanti materialnya naik gitu kan, kita nggak tahu ada masalah resesi atau segala macam, gitu. Inflasi juga membengkak gitu ya. Bisa jadi psikologinya orang seperti itu. Makanya tadi kenapa ada pembelian yang cukup signifikan ketika terjadi awal krisis. Bisa jadi ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Mereka berpikir, wah ini gue beli sekarang aja nih gitu. Karena nanti nggak tahu nih seperti apa gitu situasi properti gitu. Nah ini sih bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi kalau saya melihatnya market itu selalu ada sih sebenarnya. Tinggal bagaimana tadi kreativitas kita, bagaimana effort kita, bagaimana apa namanya, kita juga menggunakan cara-cara yang berbeda sehingga itu semua bisa kita dapatkan gitu ya. Seperti itu. Oke, ya teman-teman, sebelum saya tutup juga jangan lupa untuk yang belum follow akun Instagram ini, silakan di-follow, dan juga mungkin akun Instagram Pak Aris boleh juga tuh di-follow tuh. Ya, akunnya Pak Aris apa tadi? Aris Arif Rahmat underscore Rahmat dot royal. .royal ya, Arif Iya, underscore Rahmat, Arif. Rahmat itu pakai T ya, Iya, .royal. Terus silakan akses royalpark.id kalau yang pengen tahu proyeknya Pak Aris seperti apa. Mungkin nanti di situ juga ada link YouTube-nya segala macam, ya. Nah, kalau yang mau apa namanya belajar lebih jauh tentang properti bisa ke channelnya Bang Omar ya, di youtube.com/mzomar gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dan juga Pak Aris. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Sukses terima kasih selalu Pak buat Umar. The Royal Group. The Group. Baik, Oke teman-teman, terima kasih terima juga yang kasih sudah semuanya. hadir. Yes. Ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.